Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara common people yang saya kasih dalam Kristus. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Sungguh bersuka cita kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Muji menyembah Tuhan di Common Church. Dan izinkan saya menyapa buat saudara-saudara yang pertama kali beribadah bersama dengan kami. Welcome to Common Church. Di tempat ini kita punya hashtag bahwa di dalam Kristus kita diterima apa adanya. Tapi di dalam Kristus kita juga tidak akan dibiarkan apa adanya. Jika ini pertama kali Bapak Ibu Saudara-saudara beribadah bersama kami di tempat ini, sepulang tempat ini ada free coffee yang bisa kalian nikmati, atau free latte atau free coklat untuk bisa secara gratis. Silakan diambil ya. Jangan disia-siakan vouchernya berapa kali, soalnya yang pertama kali datang dikasih voucher, nanti aja, nanti dulu gitu. Harapannya next time datang lagi. Oke, puji Tuhan, gak apa-apa. Kayaknya ada beberapa di sini yang dulu saya tawarin belum ngambil, jadi masih berlaku. Kalau belum pernah ngambil free coffee-nya silakan gunakan itu untuk kalian bisa ambil dan untuk kita juga bisa berkenalan satu sama lain. Puji nama Tuhan. Nah, siang ini kita akan melanjutkan seri khotbah Kitab Yakobus ya. Dan kita sudah berada dalam pembahasan Kitab Yakobus di pasalnya yang keempat. Tinggal satu pasal lagi dan kita selesai mengupas Kitab Yakobus. Siapa yang diberkati mengikuti seri Kitab Yakobus? Bisa saya lihat tangannya? Puji Tuhan, ada 2-3 orang bersuka cita. Saya jujur banyak ditegur sepanjang membaca, merenungkan, menyiapkan materi ini ya. Karena poin Kitab Yakobus ini kan sangat jelas. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Disclaimer dulu. Bukan perbuatan yang menyelamatkan kita, tetapi kita diselamatkan oleh apa? Oleh apa? Bukan iman loh. Kita diselamatkan oleh kasih karunia yang kita terima oleh iman di dalam Kristus Yesus. Nah, dan sepanjang awal tahun ini melalui kitab Yakobus kita belajar bahwa ternyata iman yang sejati itu adalah iman yang hidup. Iman yang terbukti mengubahkan hati kita, mengubahkan pola pikir kita dan akhirnya mengubahkan hidup kita. Karena apa? Karena anugerah yang Yesus sediakan tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi anugerah yang sama itu juga anugerah yang mengubahkan hidup kita. Sehingga tidaklah berlebihan jika Yakobus berargumen bahwa akhirnya seseorang itu dikenal sebagai seorang Kristen, seorang yang punya iman sejati melalui apa? Melalui kehidupannya, melalui perbuatannya, melalui perubahan pola pikirnya, pola perkataannya. Oke? Makanya iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dan saya merefleksikan, saya banyak tertegur ketika melihat kehidupan saya pribadi sendiri ya. Yang berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan artinya makin banyak tahu, harusnya makin banyak yang tampak juga perubahan-perubahan dalam kehidupan. Tapi kenyataannya jujur masih banyak yang kurang. Kesadaran itu yang membuat saya berduka. Berduka gagal menghidupi apa yang saya tahu saya harus hidupi. Tapi di saat yang sama saya juga bersuka cita. Enggak cuma berduka cita tapi bersuka cita. Kenapa? Because my sins are great, but His mercy is more. Bersuka cita ketika saya berduka, menyesali dan minta ampun bertobat pada Allah. Saya tahu His mercy is more. Dan itulah yang membuat saya tidak menyerah untuk selalu bangkit lagi, mencoba lagi, berusaha lebih lagi untuk menghidupi kebenaran, menghidupi identitas sebagai orang percaya. Amin. Dan harusnya itu. Ketika kita ditegur, bukannya kita berduka saja, tapi juga ingat, our sin is great, but His mercy is always more. Amin. Nah, siang ini kita akan melihat bukti iman yang hidup. Ya, iman yang hidup itu dalam kita membuat yang namanya planning, perencanaan. Makanya judul firman Tuhan siang ini saya beri judul Jika Tuhan Menghendaki. Kemarin ketika ada yang saya flyer ini saya posting di media sosial dan komen, insya Allah. Ya betul, karena jika Tuhan menghendaki, kalau teman kita sebelah menghendaki, insya Allah. Saya punya pertanyaan buat saudara semuanya. Setahu saya ada dua jenis orang di dalam dunia ini, yaitu planner atau orang yang spontaneous. Orang yang suka membuat rencana dan orang yang menyukai spontaneous. Nah, saya ingin tahu berapa banyak dari saudara yang a planner person. 1, 2. Siapa dari saudara yang orangnya spontaneous? Terus yang gak angkat tangan apa? Kalian gak punya jati diri.
Kadang-kadang oke. Gitu. Ada planner, ada spontaneous ya. Nah, saya cenderung seorang perencana, seorang planner ya. Saya nggak terlalu suka yang namanya spontanitas. Ya, itu bahasa Indonesia. Spontanitas. Terus sebabnya kalau ada perubahan-perubahan mendadak, saya cenderung ya, bukan selalu tapi cenderung merasa terganggu. Karena kemungkinan besar spontanitas itu akan mengganggu agenda planning yang sudah saya rencanakan dengan baik. Tapi bisakah kalian setuju jika baik yang mengaku seorang planner maupun yang seorang yang selalu spontan, bahwa dalam skala tertentu kalian spontanitas pun juga sebenarnya membuat rencana. Saudara mungkin tidak menuliskan rencana Anda, tapi saudara memiliki gambaran tentang apa yang akan saudara lakukan, kemana saudara akan pergi, betul? Setiap kita sebenarnya membuat rencana. Dan ada sebuah ungkapan dari Benjamin Franklin yang sangat terkenal, yaitu apa? Fail to plan is plan to fail. Gagal merencanakan berarti sudah merencanakan kegagalan. Tapi pertanyaan begini, bagaimana kita dapat melakukan perencanaan yang benar dan merencanakan yang baik? Dan inilah yang akan dikatakan Yakobus dalam teks yang akan kita bahas pada siang hari ini, bahwa ada cara untuk membuat rencana yang baik dan ada cara untuk membuat rencana yang salah. Dan ternyata ini yang menarik, iman yang sejati, iman yang hidup itu akan mempengaruhi cara kita merencanakan sesuatu, atau iman yang hidup itu akan terlihat melalui cara kita membuat perencanaan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita baca teks kita siang ini yang terambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Kalian bisa buka Alkitab saudara, atau kalau enggak bawa buka handphone, kalau enggak ada tolong download ya, enggak ada alasan tidak punya Alkitab. Tapi kalaupun masih enggak mau download atau belum download, bisa baca di sini. Saya akan bacakan buat saudara. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Poin khotbah saya siang ini hanya ada 2, tapi ada ABC dan ABC, jadi 6. Ada 2 poin khotbah, yaitu 1, masalah dalam perencanaan, dan yang kedua, hikmat dalam perencanaan. Yang siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Nah, ketipu kan? Yang pertama, masalah dalam perencanaan. Kita lihat ayat 13 dan 14 yang tadi saya bacakan. Dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu, perhatikan yang merah, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saya mau tanya lagi, menurut saudara dari ayat yang barusan kita baca, apakah terkesan Yakobus itu mengatakan bahwa kita ini nggak perlu membuat sebuah perencanaan? Tampaknya nggak yakin jawabnya. Ini bukan pertanyaan menjebak kok ya. Ayat nggak tahu. Biarkan ayat membuktikan ayat. Karena Alkitab tidak mungkin bertentangan. Saya yakin Yakobus itu tidak sedang menentang membuat perencanaan. Kenapa? Karena Alkitab itu memuji perencanaan. Dalam kitab Amsal kita akan banyak menemukan bahwa membuat perencanaan itu adalah justru dikatakan berhikmat. Tidak membuat perencanaan dalam hidup justru dikatakan kebodohan menurut kitab Amsal. Dalam Injil pun Yesus sendiri mengajar murid-muridnya tentang sebuah perencanaan yang matang. Yesus pernah suatu kali menceritakan ada seorang yang ingin membangun sebuah menara. Ambisinya besar dan ia langsung mulai membangun. Tetapi dikatakan Yesus, dia tidak duduk dulu untuk menghitung, untuk merencanakan apakah dananya cukup, apakah sumber daya memadai untuk mengaktualisasikan, untuk merealisasikan ambisinya untuk membangun sebuah menara itu. Dan akibatnya karena orang yang berambisi langsung bekerja, di tengah jalan pembangunannya itu terhenti. Kenapa? Menaranya nggak bisa selesai. Kenapa? Karena ternyata nggak cukup uangnya, nggak cukup orangnya. Dan orang-orang yang melihat proyek yang gagal itu, proyek yang tidak selesai itu,
Orang ini mengejek orang itu. Dikatakan orang-orang itu mulai membangun tapi nggak sanggup menyelesaikannya. Dan Yesus setelah memberikan perumpamaan itu, Yesus menjelaskan, menegaskan kepada murid-muridnya, jangan hidup seperti orang itu. Jangan bertindak tanpa perencanaan, karena hidup seperti itu bukan hidup yang berhikmat. Dikatakan itu sebuah kebodohan. Nah, jika ayat dalam Alkitab menjelaskan perencanaan adalah sebuah tindakan berhikmat dan bukan kebodohan, maka nggak mungkin Yakobus itu bertentangan dengan apa kata Amsal, apa kata Yesus. Jadi Yakobus tidak mungkin menentang planning. Tidak ada yang salah dengan sebuah perencanaan. Dan tadi di awal saya ngutip Benjamin Franklin, fail to plan is plan to fail. Dan saya sangat setuju dengan itu. So, planning is good to have. Merencanakan sesuatu adalah sesuatu yang baik, berhikmat. Oleh sebab itulah kita perlu merencanakan semua aspek dalam kehidupan kita. Rencanakan pekerjaan kalian, rencanakan pendidikan kalau kalian punya anak, atau pendidikan pribadi mau menambahkan kualitas, meningkatkan pendidikan kita. Kita perlu merencanakan keluarga kita. Mau punya anak berapa, jangan planning punya istri berapa dan suami berapa. Punya anak berapa, merencanakan keluarga kita, mau dibawa kemana keluarga ini, mau dibawa apa keluarga kita. Kita perlu merencanakan keuangan kita tentunya. Bahkan dalam konteks gereja, kita juga perlu merencanakan pelayanan gerejawi kita. Dan tiap Senin kita pun di Gereja Common Church ini, kita tim pastoral melakukan weekly meeting. Ngapain kita melakukan weekly meeting? Karena kita mau merencanakan apa yang akan kita kerjakan sepanjang seminggu ke depan. So, perencanaan is good, kita semua harus membuat perencanaan. Nah, jika demikian, tadi saya tanya, ayat yang kita baca tadi terkesan apakah Yakobus itu menentang perencanaan? Apa yang Yakobus sedang peringatkan sebenarnya pada pembaca waktu itu? Apa teguran Yakobus? Apa inti permasalahannya? Ini loh intinya. Yakobus tidak menentang perencanaan, usaha untuk melakukan perencanaan. Tapi Yakobus menentang kesombongan yang berlebihan dalam perencanaan. Atau dapat kita mengira kita ini dapat mengendalikan takdir kita melalui perencanaan kita. Saudara lihat bahwa ada 5 hal yang telah direncanakan orang yang ditulis Yakobus. Hari ini atau besok kami berangkat kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta mendapatkan untung. Ada 5 hal yang telah direncanakan orang ini. Rencananya terdiri dari apa? Ada waktunya, dia berkata ada durasinya, hasilnya, ada tempatnya, aktivitasnya. Semuanya kayak terperinci, sebuah perencanaan yang baik. Dia sangat percaya diri karena dia berkata apa? Bahwa kami akan ini harus dipahami sebagai mengesampingkan Tuhan sama sekali. Jadi ini adalah perencanaan yang apa sih? Yang ditentang Yakobus ini, perencanaan yang self-reliance, mengandalkan diri sendiri, dan self-sufficient, merasa cukup dalam diri sendiri. Dan inilah perencanaan yang ditentang oleh Yakobus. Makanya masalah utama yang disoroti Yakobus ini nih, saya simpulkan, masalah utama yang disoroti Yakobus adalah kesombongan bahwa kita dapat mengendalikan segala-galanya dan kita tidak membutuhkan Tuhan. Ini inti masalahnya. Dan saudara, bukankah ini tantangan kita sebenarnya di zaman modern kita tinggal saat ini? Dengan semakin majunya peradaban zaman kita, faktanya semakin banyak hal yang dapat kita kendalikan. Saya kasih contoh, di rumah kita punya remote control. Dulu ketika saya masih kecil, kalau saya ingin nonton film pakai VCD. Saya kalau mau nonton, saya harus cari VCD-nya. Belum tentu saya punya film yang saya mau nonton. Jadi either saya harus keluar rumah, beli VCD toko Sega yang sekarang sudah nggak ada. Ya, kalau orang Malang tahu kemana kita cari VCD, atau ke Malang Plaza, ya, atau ke tempat rental. Ya. Beli, minta uang kepada orang tua, pergi ke sana, pulang, masih harus masukin VCD ke VCD player, ya, baru nyala. Tapi sekarang kita nggak perlu kemana-mana untuk mau nonton film yang kita inginkan pada saat kita ingin menonton film itu. Hanya duduk di remote, klik, maka ada ratusan judul film yang kita bisa tonton hanya dalam genggaman tangan kita. Benar? Sekarang cellphone dapat mengendalikan AC, telepon nggak cuma buat WhatsApp, itu bisa mengendalikan semuanya, mengendalikan AC, mengendalikan lampu, buka tutup gorden rumah, bukan rumah saya, tapi saya tahu ada teman saya yang punya rumah yang bisa seperti itu, dari kejauhan mau tutup gordennya bisa, mau nyalain lampu bisa, itu namanya smart home. Jadi kalau rumah kalian belum bisa melakukan itu, berarti rumah
rumah kalian bodoh. Bukan itu intinya. So aplikasi online, kita dapat mengontrol pengiriman makanan dengan aplikasi smartphone kita. Betul? Intinya apa sih yang mau saya katakan? Banyak hal sekarang yang berada di ujung jari kita dalam genggaman tangan kita. Sehingga secara nggak sadar membentuk untuk kita berpikir bahwa kita bisa mengendalikan hidup kita dan seharusnya kendali itu ada di dalam tangan kita. Dan jangan lupa, satu lagi yang sedang hot-hotnya, apa itu? Bagaimana dengan AI, artificial intelligence? Kemajuan AI menjanjikan kita bahwa kita akan punya asisten yang punya otak orang-orang terpintar di dunia, memberikan saran sebijak-bijak konsultan-konsultan terbaik dunia, menjanjikan strategi investasi seperti apa ahli keuangan kelas dunia. Semakin tidak ada alasan untuk kita tidak dapat mengontrol dunia dalam genggaman tangan kita. Satu lagi ya, narasi budaya juga terus memaparkan kepada kita. Apa? Kamu bisa menjadi siapapun yang kamu inginkan. Hidupmu milikmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. As long as you hard work, selama kamu bekerja keras dan berkomitmen. Kalau bahasa Inggris, sky is the limit. Langitlah batasan hidupmu. Atau it's my life, now or never. Bukan lagunya Bon Jovi. It's my life, now or never. Kamulah penguasa dalam kehidupanmu. Baik saudara sadar atau tidak, semua kemajuan zaman kita, narasi budaya ini semakin mendorong kita untuk berpikir bahwa kita ini bisa dan kita sekarang memiliki semua pendukung, penopang untuk merencanakan kehidupan yang apa? Self-sufficient and self-reliance. Selama kita membuat rencana yang terbaik, selama kita melakukan rencana kita dengan tekun, itu pasti digaransi kita pasti dapat mengendalikan hasilnya. Jadi pertanyaan saya siang ini, apakah benar kita dapat memastikan keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan keselamatan masa hidup kita hanya melalui sebuah perencanaan yang matang, meskipun kita didukung semua dengan infrastruktur yang sekarang mendukung genggaman kendali tangan kita? No, tidak. Dan Yakobus mengingatkan kita bahwa jika kita berpikir perencanaan itulah yang memastikan segala sesuatunya, kalau pakai zaman sekarang, perencanaan adalah kunci, pemikiran itu adalah sebuah ilusi. Coba katakan ilusi. Makanya Yakobus melanjutkan di ayat 14 dia kata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dua hal yang Yakobus ingatkan mengapa kepastian dalam sebuah perencanaan adalah sebuah ilusi, dikasih dua. Yang pertama karena kita tidak tahu hari esok. Dikatakan kamu nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Dan ini kenyataan adalah kita semua tidak dapat mengendalikan hari esok, benar? Terus terang tidak seorang pun dari kita dapat memastikan apakah bahkan kita akan hidup hari esok. Kita keluar dari tempat ini pun tanpa menakut-nakuti, faktanya we just never know. Berapa banyak kita tahu kalau ke rumah duka cerita, wah aku lo baru ketemu sama dia. Tiba-tiba dia sudah pergi, benar? Ini adalah fakta dan ini Yakobus tulis ya 14a atau lebih tepatnya Yakobus ini sedang mengutip kitab Amsal pasal 27 ayat pertama. Saya bacakan terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, jangan berbangga diri atas masa depanmu. Kenapa kok kita gak boleh berbangga diri atas semua planning kita akan masa depan kita, kepastian mungkin ke masa depan kita, dikatakan Amsal karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Bisa gak liatin perbandingan yang Amsal mau katakan, jangan berbangga sama masa depan yang jauh, padahal besok pun kita ini gak tahu. Dan bukankah ini yang seringkali jadi alasan mengapa seringkali kita ini sering frustasi dalam hidup. Ini alasan mengapa kita sering kecewa. Kenapa? Karena kita merencanakan hidup kita seolah-olah kitalah yang pegang kendali, seolah kitalah yang punya kendali atas remote kehidupan kita. Kita semua membuat rencana seolah-olah kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Please, jangan salah mengerti. Kita tadi sudah agree di awal. Rencana, perencanaan, planning adalah tidak salah. Tetapi benar-benar menganggap seolah-olah rencana itulah yang memegang kendali. Kita dapat mengendalikan kehidupan kita melalui perencanaan kita, itulah yang ditentang oleh Yakobus. Dan kehidupan mengatakan bahwa faktanya kita berulang kali kita nggak tahu apa-apa tentang hari esok.
Yang pertama, mengapa kepastian sebuah perencanaan adalah sebuah ilusi? Yakobus mengatakan pertama, kita nggak tahu hari esok. Kedua, Yakobus berkata bahwa hidup kita ini hanya sekejap. Dikatakan di 14b, apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, saya suka sekali cara Yakobus bicara ya. Menulis jujur, to the point, nggak muter-muter, jelek gitu. Seakan-akan dia bilang, kamu pikir kamu penting banget. Kamu pikir kamu yang pegang kendali hidupmu. Coba pikir, hidupmu itu sama aja seperti uap, embun. Kelihatannya pekat, tapi just a matter of second, gone, hilang. Coba bayangkan pagi hari yang dingin, kita yang tinggal di Tidar sini, musim hujan ini sering lihat yang namanya, bukan uap, embun ya. Waktu kita ngomong kelihatannya itu, kalau pas dingin kadang juga keluar asap di mulut kita kan. Gitu kan. Seperti asap kecil tapi cuma sebentar, kemudian asap itu hilang, seakan-akan sudah nggak ada lagi. Dan Yakobus bilang bahwa itu kayak kita. Hidup kita ini kayak asap yang keluar sebentar lalu hilang. Dan ini poinnya. Waktu kita bikin rencana hidup, ini yang penting kita sadari. Bahaya yang sering kita nggak sadari adalah kita mulai pikir seolah-olah kita ini pusat dari segala-galanya. Seolah-olah kita inilah tokoh utamanya. Seolah-olah semuanya itu berputar di sekitar kita. Dan saudara-saudara, kalau kita jujur, siapapun kita dan sehebat apapun pencapaian kita sebenarnya, pada akhirnya kita ini akan dilupakan. Seperti uap. Gak ada satupun yang kita lakukan dunia ini yang benar-benar akan bertahan dan diingat selama-lamanya. Coba pikir, mungkin kalian dan saya, kita mengatakan hidup 70 sampai 80 tahun. Mungkin hidup kita ini berhasil, kita capai banyak hal pencapaian yang kita dapat capai. Orang mengenal kita, tapi hanyalah masalah waktu sebelum orang-orang tidak lagi mengingat nama kita. Coba saya tes. Siapa yang ingat orang terkaya di Indonesia tahun 2005? Gak ada. Any guess? Lim Shulong itu siapa? Oh iya ya. Kayaknya enggak, 2005 tidak. Coba dicek, tapi seingat saya dulu kalau nggak salah Abu Rizal Bakri. Tapi intinya kalian semua lupa kan? Saya pun juga lupa, itu hanya ingatan saya kira-kira. Ya, tapi dicek, lupa, orangnya masih hidup sampai sekarang. Tapi kita pencapaiannya lupa. Padahal itu pencapaian pada waktu kita baca, luar biasa, aku mau jadi seperti dia. Aku harus ada nomor percontoh. It's just gone like uap. Padahal 2005 hanya 20 tahun yang lalu. Mungkin ada yang baru lahir, ya saya harap saya maklum. So, karena itulah siang ini kita disadarkan untuk kita perlu punya cara pandang loh, bahwa hidup ini gak selama-lamanya. Dan kita hidup ini gak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Dan di sini Yakobus membangunkan kita dari ilusi dengan mengingatkan kita, God is God dan kita ini bukan. Dan membuat rencana yang mengandalkan diri sendiri, yang sombong, yang angkuh, itu pasti menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Jadi masalah yang disoroti Yakobus ini sekali lagi bukanlah tentang membuat rencana, tetapi apa? Tentang kesombongan dan keangkuhan bahwa kitalah yang mengendalikan takdir kita. Apakah saudara masih mengikuti sampai di sini? Nah kalau begitu pertanyaannya kan begini. Jadi bagaimana seharusnya kita membuat rencana? Kalau masalahnya bahwa masalah membuat perencanaan itu it's good membuat rencana, tapi masalah itu toh kita nggak tahu hari esok. Toh hidup kita seperti uap. So what's the point untuk tetap membuat rencana? Pertanyaan kan bagaimana seharusnya kita membuat rencana? Dan itu poin yang kedua. Nah, cepat kan sudah masuk poin yang kedua. Hikmat dalam perencanaan. Mari kita lanjutkan ayat 15. Ayat 15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, Yakobus habis mengingatkan ya bahwa kamu terlalu sombong dengan perencanaan yang kamu bikin. Nah, Yakobus tidak hanya menegur, tapi dia memberikan sebuah pandangan baru. Kan Yakobus tidak menentang perencanaan. Yakobus ngasih tahu, kalau gitu ini loh caranya untuk kamu membuat perencanaan. Bagaimana dikatakan? Seharusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.
Berarti kan frase yang saya garis merah yang menjadi judul kita, jika Tuhan menghendaki. Siang ini saya tidak sedang mengajarkan sekedar semacam mantra untuk saudara ucapkan agar setiap rencana saudara berhasil. Dan frasa ini juga bukan kalimat retorika yang tanpa makna. Seringkali kita sudah tahu jika Tuhan menghendaki. Atau kalau tadi sesepupu kita bilang insya Allah, kita seringkali saya dengar insya Yesus. Sebuah yang tanpa retorika, tanpa makna. Tapi ini sebenarnya ada ungkapan, adalah perkataan yang seharusnya keluar dari mulut seseorang yang memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Seorang yang tahu ada Allah yang mengendalikan alam semesta dan telah ada dari kekalan. Artinya ini adalah sebenarnya ungkapan yang sebenarnya keluar dari hati kita orang beriman yang sejati. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Latin, frase jika Tuhan menghendaki ini berbunyi kalimatnya, frase yang sangat terkenal. Nah, saya mau kita belajar ini, kita perkenal Deo volente. Coba katakan sama-sama, Deo volente. Yang yakin dong, Deo volente. Apa sebenarnya sih arti mengatakan Deo volente ini? Jika Tuhan menghendaki, apakah itu berarti setiap kali kita bicara soal rencana, kita harus selalu menambahkan Deo volente. Jika Tuhan menghendaki, misalnya saya tanya, Vin, habis gereja ini kamu mau makan apa habis gereja ini? Wah, kayaknya mau makan padang kok, Deo volente. Besok mau ngapain? Nah, besok mau ngapain? Besok kayaknya aku mau keluar kota, tapi Deo volente. Bentar lagi ada tanggal merah bro, mau kemana kita? Kayaknya enak, aku rencana liburan ke Bali, Deo volente. Kayaknya please don't do it that way ya. Adanya malah bikin orang risih sama kita, benar? Dikit-dikit, jika Tuhan menghendaki. Bukan berarti kalimat ini salah. Sesekali mengatakannya, itu bisa jadi pengingat buat diri kita. Bahwa kita ini bukan yang pegang kendali. Benar? Tapi kalau setiap saat diulang-ulang, itu bisa berubah menjadi sekedar jargon yang kosong, meaningless, hampa. Bukan lagi perkataan yang keluar, tadi saya bilang. Harusnya ini perkataan yang keluar dari hati yang rendah hati, yang tahu sungguh-sungguh bahwa ada kendali. Tuhan adalah Tuhan dan kita bukan. Nah, Deo volente ini bukan hanya frase yang kita baca di kitab Yakobus, tapi ini juga adalah sesuatu yang dipraktekkan, yang dikatakan oleh banyak di kisah-kisah perjanjian baru, terutama Rasul Paulus. Ingat Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah orang yang menulis surat terbanyak yang kita miliki dalam perjanjian baru. Dan kalau kita lihat, Rasul Paulus berulang kali memakai frase Deo volente itu. Saya kasih contoh ya, beberapa ayat, Kisah 18 ayat 21. Ketika itu Rasul Paulus berencana meninggalkan kota Efesus, murid-murid Efesus meminta dia untuk tinggal lebih lama, tetapi Paulus berkata, aku akan kembali kepada kamu, Deo volente, jika Allah menghendakinya. Lalu di 1 Korintus, ketika Paulus ingin ke Roma, dia menulis di Roma ayat 1, pasal 1 ayat 10, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, Deo volente, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. 1 Korintus 4 ayat 19, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Kalian bisa lihat frase yang keluar dari mulut Paulus. 1 Korintus 16 ayat 7 enggak saya tulis, aku harap datang tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenan Tuhan. Dan kalau kalian tahu Rasul Paulus adalah rasul yang sangat brilian dan dia itu sangat strategis dalam perencanaan penyebaran Injil. Bahkan kalau di sini ada Mbak Tuhan yang sekolah Alkitab, yang sekolah teologi, kalau ada satu di saat ada kelas pertumbuhan gereja, itu basically misiologis, kita belajar tentang strategi Paulus, bahwa dalam penginjilan Paulus sangat strategis. Dia nggak asal pilih kota, dia nggak asal pilih siapa yang dia injili, kemana dia menginjili, tapi dia sangat merencanakan, aku cuma punya waktu terbatas di kota ini. Bagaimana aku bisa menginjili secara efektif di kota itu? Dia pergi ke pusat keramaian, di mana dia bisa bertemu dengan tokoh-tokoh ahli Taurat, di mana dia bisa berapologetika dengan mereka. Sangat strategis dalam perencanaan penyebaran Injil. Tetapi dari ayat-ayat yang baru kita baca, kita bisa melihat dalam hikmat perencanaan Paulus, dalam segala strateginya Paulus, ternyata dia sadar rencananya terbatas. Dia mengakui bahwa semua yang dia usahakan, yang dia rencanakan, bahkan semua yang dia capai dalam hidupnya, pada akhirnya ada di bawah kendali
Tuhan. Makanya dia tidak segan-segan, dan ini bukan kalimat yang sekedar cuma kalimat sopan dan lain, tapi dia benar-benar Deo volente, jika Tuhan menghendakinya. Saya menyukai apa yang ditulis oleh Dr. Sam Storms. Dia mengatakan mengenai Deo volente, jika Tuhan menghendaki, frase Deo volente ini bukannya sebuah kalimat klise yang tidak tulus, murahan dan religius. Ini adalah sebuah cara pandang, sebuah teologi kehidupan, sebuah sikap yang tunduk dengan rendah hati pada rencana Allah yang berdaulat dan penuh tujuan. Wow. Artinya begini, kita boleh punya rencana. Kita bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, this is my plan. Aku merencanakan ini. Tetapi artinya kita tidak menggenggamnya dengan erat. Kita tidak menggenggam erat-erat rencana kita ini. Kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat itu. Bisa paham? Jadi kita bukan yang pegang kendali atas hidup kita, Tuhanlah yang pegang kendali. Kita bukanlah yang mengatur segala sesuatunya, Tuhanlah yang mengatur. Kita bukanlah penguasa hidup kita, Tuhanlah penguasa hidup kita. Jadi kembali kepada pertanyaan di awal poin kedua, bagaimana seharusnya kita berhikmat dalam membuat rencana? Apakah berhikmat itu berarti kita nggak perlu membuat rencana dan menyerahkannya semua kepada Tuhan yang berdaulat? Toh kan pada akhirnya Tuhan sudah mengatur segalanya karena dia berdaulat. Apakah demikian? Pernah nggak saudara bertanya? Kan di satu sisi manusia ini juga punya kehendak bebas. Kita bisa bahkan diharapkan membuat rencana, mengambil keputusan, menentukan langkah hidup kita. Tapi di sisi lain ada Tuhan yang berdaulat penuh atas segala sesuatu. Bagaimana kita dapat memahami relasi kedua realitas ini? Nah, saya rasa ini hal yang sangat penting untuk kita pahami. Ya. Karena seringkali ini yang menjadi kebingungan kita orang Kristen dan ketidakbijaksanaan kita dalam membuat perencanaan dalam kehidupan kita, karena kita mempertentangkan ini antara Tuhan yang sudah berdaulat yang mengetahui segala sesuatu dan panggilan untuk kita ini, kita adalah manusia utuh yang harus membuat rencana, mengambil keputusan secara penuh. Nah, jadi penting untuk kita pahami, dan by the way maafkan kalau ada istilah-istilah yang akan saya perkenalkan, tapi saya akan coba pelan-pelan. Okay? J. Packer dalam bukunya Evangelism and the Sovereignty of God menyebut hubungan antara kedaulatan Allah dan kehendak manusia itu sebagai dikatakan antinomi. Katakan antinomi. Apakah antinomi itu? Antinomi itu adalah dua kebenaran yang tampaknya bertentangan tetapi keduanya itu nyata. Jadi kedaulatan dan tanggung jawab manusia itu adalah dikatakan antinomi. Artinya di mana kedua kebenaran yang tampaknya bertentangan satu sama lain, kayaknya nggak bisa. Kalau Tuhan berdaulat berarti kita nggak perlu membuat rencana. Kalau kita berencana, apakah perencanaan kita, keputusan kita akan mempengaruhi kedaulatan Tuhan? Seakan-akan bertentangan. Tetapi dikatakan oleh J. Packer bahwa dua kebenaran ini tampaknya bertentangan satu sama lain jika dilihat memang dari sudut pandang manusia yang terbatas bertentangan. Tetapi keduanya adalah kebenaran yang nyata dan sepenuhnya itu sebenarnya tidak bertentangan sama sekali. Harmonis dalam pikiran Allah. Dan memang antinomi ini antara kedaulatan dan kehendak manusia adalah yang Alkitab gambarkan. Saya kasih contoh ayat dari kitab dalam Alkitab ya, dalam kitab Amsal yang menggambarkan sebuah antinomi ini antara kedaulatan Allah dan kehendak manusia yang tidak bertentangan. Amsal 16 ayat 9, saya baca terjemahan Standard Indonesia. Amsal 16 ayat 9, manusia menyusun rencana dalam hati, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Apakah kalian bisa lihat peran manusia dan kedaulatan Tuhan? Manusia menyusun rencana dalam hati, tapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Amsal 19 ayat 21 terjemahan Indonesia. Manusia merancang begitu banyak rencana. Berarti memang kita harus membuat rencana. Manusia merancang begitu banyak rencana, tetapi kehendak Tuhanlah yang terlaksana. Ada satu lagi yang saya tulis, Amsal 16 ayat 33. Manusia melakukan undi untuk mengambil keputusan, membuang undi. Tetapi Tuhanlah yang mengatur hasilnya. Apakah saudara lihat bahwa Allah sepenuhnya berdaulat, tetapi manusia sepenuhnya juga bertanggung jawab atas perencanaan dan keputusan hidupnya. Dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita memang gak dapat sepenuhnya memahami bagaimana keduanya ini bisa harmonis bersatu. Tetapi Alkitab dengan jelas
ternyata mengajarkan keduanya dan kedaulatan Allah dan kehendak manusia itu sama sekali tidak bertentangan. Jadi antinomi. Nah, tadi saya mau kenalkan lagi. Saudara-saudara, biasanya kecenderungan kita dunia ini jatuh ke dua ekstrim dalam melihat hidup ini. Melihat kedaulatan Tuhan dan fatalisme apa? Yaitu fatalisme dan libertarianis. Wah, apalagi nih sama. Jadi kecenderungan dunia ini jatuh ke dua ekstrim dalam melihat kehidupan. Yang pertama adalah pandangan fatalisme. Apa pandangan fatalisme itu? Cara pikir orang yang punya pandang fatalisme ini adalah begini. Semua sudah ditentukan. Jadi buat apa capek-capek? Akhirnya, paham gak? Kan Tuhan berdaulat, ya sudah kita gak perlu ngapa-ngapain. Toh sudah ditentukan garis tangannya. Akhirnya kadang orang yang punya paham ini jadinya kecenderungannya apa? Dia jadi pasif, dia jadi pesimis dalam melihat segala sesuatu. Ya. Kenapa? Ya wis ngene, hidupku ya begini ini. Kehilangan semangat. Seringkali kalau terus-terusan seperti ini orang yang hidup dalam paham pandangan fatalisme, hidupnya penuh dengan keputusasaan. Tapi juga ada pandangan yang kedua, yaitu lawan dari fatalisme, libertarianis. Cara pemikirannya adalah bahwa semuanya ada di tangan kita sepenuhnya. Ini yang kita bahas di poin pertama tadi. Masa depan itu kita yang tentukan, kita yang ciptakan. Kedengarannya memang kuat, orang yang determine, orang yang benar-benar diagung-agungkan di zaman sekarang ya. Tapi akibatnya orang yang libertarianis, yang pola pikirnya masa depan itu di tanganku, aku yang menentukannya. Kadang sering apa? Terlalu menekan diri sendiri, tidak bisa rest, terlalu ambisius, bahkan selalu optimis, terlalu over optimis. Tapi dibalik semuanya itu, akhirnya hidupnya apa sih kalau orang itu selalu punya pandangan bahwa semuanya di tanganku, gak pernah cukup, semua ini harus aku kendalikan semuanya. Jadinya orang yang seperti ini gak pernah hidup dalam ketenangan, selalu khawatir karena ada banyak sekali sesuatu yang belum dikendalikan, belum direncanakan, belum dikontrol. Benar? Tapi Alkitab tidak memandang dunia dengan kedua lensa fatalisme ataupun libertarianis. Alkitab menunjukkan sebuah mungkin alternatif pandangan yang sebenarnya adalah sebuah pandangan yang perlu kita miliki. Apa itu? Bahwa Alkitab mengajarkan pandangan kompatibilis. Kenyang kalian dengan istilah-istilah. Jadi saya sudah disclaimer dulu, nggak bisa protes. Adalah pandangan kompatibilis. Bahwa Tuhan menghubungkan pilihan kita sampai batas tertentu dengan masa depan kita. Tapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Kita sungguh-sungguh membuat pilihan, kita benar-benar perlu merencanakan. Dan kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tapi saat yang sama kita jangan lupa bahwa di atas semuanya itu Tuhan yang pegang kendali. Makanya orang kompatibilis bisa berkata, pilihan dan keputusan memang ada di tanganku. Tetapi kendali selalu di tangan Allah. Contoh kisah di Alkitab, waktu itu Paulus pernah terancam dalam perjalanan ke Roma. Kalau kalian baca kisah para rasul pasal 29 mencatat kisah tentang Paulus ketika dia berada di kapal bersama para pelaut dan tentara di tengah badai besar. Pada waktu itu Paulus ditangkap, dia mau ke Roma. Ya, dalam perjalanan waktu itu tidak ada pesawat, jadi mereka harus naik kapal. Dan di tengah perjalanan mereka itu ada ombak yang sangat besar, badai yang akan mencelakakan perjalanan Paulus itu. Di dalam badai itu semua orang ketakutan, bahkan para pelaut dan tentara Romawi itu benar-benar takut mereka akan mati. Jadi bisa dibayangin itu benar-benar dalam sebuah kondisi musibah yang sangat amat berbahaya. Tapi di tengah badai yang mencekam itu, Allah mengirim seorang malaikat kepada Paulus. Dan dicatat pada waktu itu malaikat itu mengingatkan Paulus bahwa kapal ini akan hancur, kapalnya ini akan hancur kena ombak, kena badai, tapi tidak ada satupun nyawa yang akan terhilang. Nah, setelah mendengar pesan malaikat itu, Paulus mendapatkan pengharapan dan dia men-sharingkan kepada semua orang yang ada di kapal bersama dia. Tapi keesokan harinya badai masih berlangsung ya. Dan di tengah kepanikan itu para pelaut, para orang di kapal itu sudah mungkin putus asa ya.
kayaknya kalau kita bertahan kita harus membuat sesuatu, kita harus membuat keputusan. Dan salah satu yang keputusan yang akan diambil lah, kita harus keluar dari kapal nih, kalau enggak kita mati. Daripada, pernah gak sih bikin sebuah keputusan yang dimana kita sudah mentok, mau nggak terjun mati, terjun pun juga at least 50-50. Benar? Nah mungkin itu yang terjadi di orang-orang di kapal. Oke, kita sudah pasti kalau tinggal diam aja pasti mati, so let's try untuk kita lompat aja ke laut. Tetapi ketika ada sebuah pikiran seperti itu, Paulus ternyata berusaha mencegah. Dia bilang pada pelaut itu untuk jangan, don't do that, stay dalam boat. Coba pikirkan, Paulus kan dapat pesan ya, kapal ini akan hancur, tapi nggak satupun jiwa akan binasa. Berarti kan kedaulatan Tuhan, Tuhan sudah menetapkan bahwa semua orang yang ada di kapal itu nggak akan mati. Kalau hanya fatalisme, maka mereka berpikir apa? Kalau jadi Paulus, ya udah kamu mau nyebur, ya nyebur loh, kan nanti akan selamat juga. Yang mau stay ya stay aja. Benar? Kalau berikut toh Tuhan sudah berfirman, semua nggak akan mati, kapalnya yang hancur. Ya. Tetapi kalau libertarianis maka nggak bisa, harus pokoknya putusan Paulus. Oke, kalau misalkan ini kalau begitu berarti kita semuanya nyegur semuanya, ya, atau semua stay. Tapi tidak, dikatakan di Kisah Para Rasul bahwa Paulus benar-benar mendorong semuanya itu untuk stay di kapal. Bahkan Paulus berkata, kalau kamu keluar dari kapal ini, kamu akan binasa. Ya, maka stay. Jadi apakah penting untuk yang keluar sama yang untuk yang mau keluar dari kapal atau yang stay? Apakah itu menentukan keselamatan mereka? Kita cenderung berpikir bahwa jika segala sesuatu sudah ditentukan, maka pilihan kita tidak penting. Cenderung berpikir opsinya entah Tuhan berdaulat atau kita sepenuhnya bertanggung jawab. Tetapi Alkitab mengatakan bukan satu dari keduanya, tapi kedua-duanya. Bahwa anjuran Paulus untuk menganjurkan orang-orang di kapal itu to stay, itu juga menentukan keselamatan mereka. Tetapi di atas segala-galanya juga karena Tuhan sudah berfirman bahwa tidak ada satupun yang akan binasa, semuanya akan selamat. Jadi pada akhirnya kalau kita baca itu keputusan Paulus yang mendorong semua orang untuk stay di dalam kapal, itu menyelamatkan semuanya. Tetapi itu pun karena Allah memang telah menetapkan semua orang yang bersama Paulus akan selamat. Kesadaran bahwa Tuhanlah yang benar-benar memegang kendali, tapi di saat yang sama bahwa pilihan kita, rencana kita benar-benar penting. Itu justru sebenarnya membuat semakin kita beriman, justru faktanya itu menjadikan hidup kita semakin gak pasif. Semakin kita beriman kepada Tuhan yang berdaulat, justru sebenarnya kalaupun rencana keputusan kita tepat dan berhasil, kita gak akan pernah bisa jadi sombong. Dan kita tetap berpikir, kita tetap merencanakan, kita tetap bekerja keras, kita tetap melakukan yang benar. Tapi kita bisa punya hati yang tenang karena kita apa? Karena kita tahu pada akhirnya Tuhanlah yang memegang kendali. Justru karena Alkitab mengajar kepada kita kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia tidak bertentangan, kompatibilis, itulah yang memampukan kita untuk membuat rencana dengan baik, dengan berhikmat, tidak mudah panik, tidak ada yang lebih membebaskan daripada mempercayai bahwa kita bertanggung jawab penuh atas rencana kita dan Tuhan memegang kendali penuh pada saat yang sama. Luar biasa ya. Inilah yang membuat kita bisa berhikmat berencana dengan sebaik-baiknya. Kita bisa melangkah dengan iman. Karena kita tahu hidup kita tidak ada di tangan kita semata. Tapi hidup kita ada di tangan Tuhan yang berdaulat. Bisa beri kemuliaan kepada Tuhan yang berdaulat. Yang juga adalah Bapa kita yang memanggil kita anak-anaknya. Saudara-saudara, mungkin habis dengerin semua istilah-istilah ada yang mikir, aduh kok berat banget. Apa itu, gak ngerti aku. Saya kasih bonus, oke? Ini intinya, kalau mau disederhanakan, hikmat dalam perencanaan adalah begini. Kita bisa mengatur pilihan kita, tapi tidak dengan hasilnya. Kita boleh membuat rencana yang terbaik, tapi hasil akhirnya bukan di tangan kita. Dan sebagai orang percaya, kita perlu menerima kenyataan ini. Kita nggak benar-benar pegang kendali penuh atas kehidupan kita. Kita tidak benar-benar pegang kendali atas semua rencana yang kita strategis, yang kita lakukan, rencana strategis yang kita sudah buat.
Dan memang kita tidak pernah dimaksudkan untuk punya kendali penuh. Kita bahkan nggak tahu apa yang terjadi hari esok, tadi Yakobus ingatkan. Jadi kita bisa mengatur pilihan kita tapi tidak dengan hasilnya. Kedua, ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris yang sangat tepat menurut saya. Plan with a pencil, but let God write over with his pen. Wah, sungguh indah. Kita rencanakanlah hidupmu dengan seperti menulis dengan pensil. Tapi biarkan Tuhan yang menuliskannya dengan penanya. Dan ketika Tuhan sudah menulis dengan penanya, dengan tintanya, kita bisa rela menghapus rencana kita yang kita buat dengan pensil. Kenapa? Karena kita tahu rencana Tuhan yang dituliskan dengan tinta itu akan selalu lebih baik. Yang percaya bisa katakan amin. Plan with a pencil, but let God write over with his pen. Yang ketiga, hikmat dalam perencanaan itu apa sih? Karena kita orang yang berhikmat dalam perencanaan adalah orang yang selalu datang dulu kepada Tuhan sebelum melangkah ke masa depan. Dia berdoa, orang yang berhikmat mencari perencanaan itu adalah dia yang berdoa, yang mencari hikmat Allah. Dan dia belajar untuk fleksibel, siap menerima hal-hal yang tidak direncanakan. Jadi saya ingat, merencanakan itu baik, tapi jangan genggam erat-erat. Merencanakan itu baik, tapi jangan sampai kaku dan terobsesi dengan hasil tertentu. Misalnya coba soal karir. Silakan merencanakan karir kalian. Tadi di awal saya bilang rencanakan karir. Kita perlu punya perencanaan dalam keluarga, dalam karir. Rencanakan karir, rencanakan pekerjaan kalian. Itu baik, tapi kalau Tuhan mungkin tidak membuka jalan yang kita inginkan, itu bukan berarti dia meninggalkan kita. Bukan berarti hidup kita gagal. Bisa jadi Tuhan sedang mengarahkan kita ke sesuatu yang lain, yang justru lebih baik. Mungkin soal pasangan hidup. Rencanakan, what's your planning kalau kalian terpanggil untuk rasanya aku mau punya pasangan hidup. Tapi kalau gak kunjung-kunjung datang, jangan berpikir bahwa kita dibuang. Tuhan bisa punya rencana yang lain. Bagi yang sudah punya pasangan hidup, merencanakan sebuah keturunan, ingin punya anak. Tapi jika Tuhan tidak membuka jalan sesuai yang kita rencanakan, bisakah kita untuk gak pegang erat-erat rencana kita itu? Bisakah kita, intinya gitu, bisakah kita punya opsi dalam rencana yang kita pikir terbaik dalam hidup kita, tapi tidak sesuai dengan kedaulatan Tuhan? Bisakah kita punya opsi, margin untuk percaya bahwa we plan with a pencil, but let God write over with his pen. Jika kita yang punya keluarga ingin punya anak, harusnya ini rencana Allah. Tetapi that's tulis dengan pensil. Kalau Tuhan menuliskan dengan pena, no, kamu tidak tak beri anak. Bisakah kita punya margin, punya opsi untuk tetap bersyukur? Halo? Maukah kita belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin? Maukah kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin? Yang mau belajar bisa katakan amin. Dan saya akan tutup bagaimana kita merespon apa yang saya ingin kalian respon firman Tuhan ini pada hari ini, pada siang hari ini. Yakobus mengingatkan kita semua di ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tadi Grace sempat mention ya ayat ini. Apa sih perbuatan baik dalam konteks yang baru teks yang kita baca? Sederhananya ya, perbuatan baik dalam konteks ayat ini adalah kita dipanggil untuk meninggalkan cara pikir dunia yang merasa Tuhan itu gak penting dalam hidup kita sehari-hari. Seolah-olah kita bisa jalan sendiri, kita bisa mengatur hidup kita sendiri, kita bisa melakukan perencanaan sendiri tanpa Tuhan. Dan jika itu yang kita percaya dan sedang kita lakukan, Yakobus berkata itu berdosa. Saudara-saudara, kalau kita jujur, tidak ada satupun dari kita yang lolos dari ini. Jika kita tahu kita harus berbuat baik tapi tidak melakukannya, kita berdosa. Tidak ada satupun kita yang lolos dari statement ini. Kita semua pernah, bahkan sering merencanakan hidup seolah-olah semuanya ada di tangan kita dan untuk kita. Benar? Dan disinilah Yakobus mengingatkan kita dan kita membutuhkan Injil untuk terus mengkalibrasi hati kita semuanya. Karena Injil memberitahu kita untuk melepaskan genggaman kita dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Dia.
Dan dia membuktikan, dia Allah itu membuktikan bahwa dia layak dipercaya. Karena Allah yang kita percayai bukan sekedar Allah yang jauh, tetapi dia sudah membuktikan melalui mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Sang anak Allah yang sepenuhnya berdaulat. Karena dia tidak pernah satupun dalam momen kehidupan tidak menjadi Allah. Tapi pada malam sebelum penyaliban, sang anak Allah berdoa kepada Allah Bapa. Bapa, jika mungkin aku gak mau disalib. Jika ada cara lain untuk menebus umatmu ini. Jika ada rencana lain, bikin rencana lain. Lepaskan aku dari salib, kata Yesus. Tetapi Yesus menutupnya dengan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Yesus menyerahkan nyawanya dan kehilangan kendali atas hidupnya. Di atas kayu salib, dia berteriak, Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus adalah satu-satunya orang yang selalu berserah kepada Allah. Tapi ia ditinggalkan dan dilupakan Allah di salib. Yesus kehilangan kendali di atas hidupnya dan dilupakan di kayu salib. Agar apa? Agar kita dapat mengetahui bahwa kita untuk selama-lamanya tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Amin. Dan bukan hanya itu saja, di atas kayu salib, Sang Allah, anaknya yang tunggal itu menanggung dosa kita, termasuk kesombongan kita. Orang-orang yang sering kali merasa mampu dan tidak memerlukan Tuhan. Padahal kita hanya uap yang tidak memegang kendali atas apapun. Kita layak untuk ditinggalkan. Tetapi demi orang yang sombong seperti kita, justru pengorbanan Yesus kayu salib itulah yang memastikan bahwa kita tidak akan ditinggalkan sendirian. Justru pengorbanan Yesus kayu salib itulah yang membuat Allah itu dapat berjalan bersama dengan kita, dapat menyertai kita, menjadi Allah yang berjalan bersama dengan kita. So, bukankah ketika kita melihat salib, kita bisa melihat bahwa kita layak dibinasakan, tetapi justru kita diberi kasih karunia untuk memiliki kehidupan yang oleh karya salib dan kebangkitan Yesus, kita tersadarkan bahwa hal terbaik dan teraman dalam hidup kita itu apa? Bukan memegang kendali, bukan merencanakan yang terbaik, tapi hal teraman dan terbaik dalam kehidupan kita adalah menyerahkan diri dan hidup sepenuhnya kepada Allah yang hidup itu. Saudara-saudara, ini berarti respon yang layak bagi Allah yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Bukan hanya sebuah komitmen untuk, oke, aku keluar dari tempat ini, aku harus lebih baik dalam merencanakan hidupku. Yes, itu baik, tapi itu terlalu dangkal dan murah. Tapi selayaknya respon kita adalah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Dan itu artinya ungkapan yang keluar dari mulut kita. Apa? Not my will, but thy will be done. Bukan kehendakku, tapi jadilah kehendakmu. Tepat seperti yang ditulis Paulus di 2 Korintus 5 ayat 15. Saya ajak kita baca bersama ayat yang terakhir ini. Ya, saya janji ini terakhir. 2 Korintus 5 ayat 15. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Semoga seruan hati kita dalam seluruh hidup kita, seluruh perencanaan kita, seluruh hidup kita apa? Deo volente. Jika Tuhan menghendaki, I am willing. Amin. Mungkin Tuhan memanggil saudara untuk melakukan kehendaknya yang spesifik. Biarlah siang hari ini kita mau berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Amin. Mungkin ada yang selama ini Tuhan sudah memanggil saudara untuk melepaskan sesuatu itu. Mungkin itu ikatan, mungkin itu belenggu dosa. Tapi selama ini respon kita adalah, this is my will. Tapi biarlah firman Tuhan pada siang hari ini, jika Tuhan menegur kita, Tuhan berbicara secara pribadi untuk melepaskan itu, responi dengan iman. Katakan, siang ini kita mau berkata, yes God, not my will, but your will. Aku bersedia.
Mungkin siang ini Tuhan berbicara secara pribadi, Tuhan memanggil saudara untuk pergi ke, mencoba hal yang baru, pergi ke tempat yang baru, mengerjakan yang baru. Tapi mungkin selama ini kita menolak, kita masih ragu, kita takut. Atau kita mungkin malas. Tapi siang ini mungkin saatnya untuk saudara meresponi dengan berkata, ya Tuhan, not my will but your will. Mungkin juga siang ini ada yang selama ini Tuhan memanggil saudara untuk melakukan kehendaknya yang spesifik. Mungkin ambil bagian dalam pelayanan. Tapi selama ini kita takut ambil tanggung jawab. Memang gak mudah. Mungkin kita takut. Tapi siang ini maukah saudara berkata, not my will but your will be done. Dan yang terpenting, mungkin ada dari saudara yang selama ini sudah dipanggil untuk mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat. Satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi selama ini kita takut untuk meresponinya. Tapi biar pada siang hari ini, kita mau meresponi, Tuhan, ini aku bersedia. Not my will but your will. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami mengaku ya Tuhan, betapa sering kami hidup seolah-olah kami yang pegang kendali. Kami yang buat rencana, kami yang susun masa depan. Kami benar-benar berharap, kami benar-benar percaya, kami benar-benar hanya mengharapkan dan bergantung pada perencanaan dan masa depan yang sudah kami susun. Tanpa kami benar-benar melakukannya, menyusunnya dengan melibatkan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, untuk kesombongan yang sering tidak kami sadari. Ampuni kami, karena kami terlalu sering mengandalkan diri kami sendiri dan bukan bersandar kepadamu. Tapi kami juga tahu bahwa anugerah-Mu besar buat kami. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam Kristus. Dan terima kasih oleh karena karya salib-Mu, kami diampuni, kami yang sombong ini, bahkan kami dipulihkan. Kami diajar bahwa kami dapat kembali kepada Engkau. Dalam kesombongan kami, Engkau tidak membiarkan kami hidup dalam kesombongan kami. Tapi biarlah kami mau bertobat dan kami mau hidup dalam penyerahan diri kami kepada Engkau. Ajar kami Tuhan untuk hidup dengan hati yang rendah hati. Ajar kami untuk membuat rencana dengan berhikmat. Ajar kami untuk tidak menggenggam erat-erat perencanaan dalam kehidupan kami. Beri kami iman untuk kami dapat mempercayakan kehidupan kami, masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Dan di tengah ketidakpastian kehidupan ini, tolong kami Tuhan Yesus, untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Bahwa Engkau adalah Tuhan kami, yang memanggil kami anak-anak-Mu. Sehingga kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, yang memegang kendali atas segala sesuatu dan selalu melakukan yang terbaik bagi kami. Bentuk hati kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin belajar berkata, not my will but your will be done. Bukan kehendakku tapi kehendak-Mu saja yang jadi. Kami serahkan kehidupan kami, rencana kami, masa depan kami ke dalam tangan Engkau, Bapa kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.